Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita lanjut lagi dari terakhir itu tentang Ka'ab bin Malik di judulnya Nikmatnya Jujur. Hari ini adalah part 4. Kemarin Ka'ab bin Malik udah jujur sama Rasulullah SAW kenapa nggak ikut perang. Terus akhirnya dia dinyinyirin atau dijulitin sama beberapa orang yang dari kelompok Bani Salamah. Kenapa sih lo nggak bohong aja, kan ntar diampuni juga. Akhirnya Ka'ab bin Malik pun ninggalin mereka, udahlah males. Dan hari itu juga Rasulullah SAW menginstruksikan, melarang seluruh kaum muslimin buat ngobrol atau ngomong sama Ka'ab bin Malik dan dua orang yang sama nasibnya sama si Ka'ab, yaitu mereka nggak ikut perang dan jujur sama Rasulullah SAW. Artinya diboykot lah ya. Nah, hari-hari berlalu, Ka'ab bin Malik di hadis ini bercerita bahwa dia tuh sedih banget, ngobrol sama siapa dicuekin, salam nggak dijawab, terus ngeliatin Rasulullah SAW juga ngeliatin balik, tapi pas matanya papasan langsung buang muka gitu kan. Jadi bener-bener sedih banget apa yang dia rasain selama diboykot. Dan ujian ini sangatlah berat bagi si Ka'ab bin Malik. Bahkan ketika dia berkeliling di pasar, nggak ada yang ngajak ngomong, salam juga nggak dijawab. Terus pernah sekali Ka'ab bin Malik tuh deketin Rasulullah, tapi nggak digubris lah, intinya diboykot, bener-bener total boykot dari seluruh orang. Dan ini berlangsung beberapa hari, hingga sampai suatu hari itu capek banget gitu si Ka'ab bin Malik, dan dia punya teman dekat namanya tuh Abu Qatadah. Abu Qatadah ini sepupunya si Ka'ab bin Malik ini sendiri. Di rumahnya dia datengin, ngasih salam, assalamualaikum, nggak dijawab, assalamualaikum 2 kali nggak dijawab. Akhirnya si Ka'ab bin Malik sedih banget, dia ngomong sama si Abu Qatadah nih, Abu Qatadah, apakah engkau nggak tahu aku nih cinta sama Allah dan cinta sama Rasulnya? Dicuekin juga sama Abu Qatadah, nanya 2 kali dicuekin. Akhirnya pas nanya ketiga baru direspon sama Abu Qatadah, dan jawabannya pun diplomatis gitu ya. Dia bilang Allah dan Rasulnya lebih tahu, bahwa si Ka'ab bin Malik ini ngomong sesuatu yang si Abu Qatadah nggak tahu. Aku nih cinta Allah, cinta Rasulnya. Tapi si Abu Qatadah nggak bilang bohong lo, nggak gitu. Pokoknya dia bilang Allah lebih tahu, buktinya Allah lagi menghukum kamu, lagi ngasih ujian kamu, dan kamu diboykot oleh Rasulullah SAW, gak ikut perang gitu kan. Jadi Allah yang lebih tahu dan Rasulnya lebih tahu. Jadi tetap dicuekin, diboykot. Dan itulah momen itu yang bikin si Ka'ab bin Malik tuh sedih banget, karena temennya sendiri pun kayak nggak percaya gitu ya sama dia gitu, tentang apa yang dikatain sebenarnya, tentang kejujurannya gitu. Sedih banget, sedih berhari-hari, berlangsung lama, sampai nih di hadis ini diceritain bahwa Ka'ab bin Malik tuh lagi jalan-jalan di pasar. Seperti biasa nih, orang nggak ada yang ngajak ngomong dia, tapi ada satu pedagang nih, golongan petani dari negeri Syam, dan dia nanya nih, Ka'ab di mana? Syam itu Palestina, sekarang Palestina ya, tapi saat itu Syam dikuasai oleh raja yang beragama non-Islam atau Nasrani lebih spesifiknya. Ditunjukin lah sama orang-orang di pasar itu tuh Ka'ab bin Malik di sana. Akhirnya ternyata dia ngasih surat nih, Ka'ab bin Malik baca suratnya, loh ini ternyata dari Raja Ghassan, rajanya sendiri gitu, raja mereka. Dan isinya itu ngajakin si Ka'ab bin Malik buat datang ke Syam. Ini spesifik suratnya, isinya gini ya. Amma ba'du, sebenarnya telah sampai berita pada kami bahwa sahabatmu yakni Muhammad Rasulullah SAW telah menyeturumu atau ngejauhin. Allah tidaklah menjadikan engkau untuk menjadi orang hina di dunia maupun orang yang dihilangkan hak-haknya. Maka dari itu susulah kami, maka akan kami gembirakan hatimu. Jadi kesempatan bagi Raja Ghassan buat ngeliat, wah ini sahabatnya Rasulullah negeri jauhin, kita ambil aja supaya jadi teman dekat, biar kita tahu apa sih kisah di sana gitu. Tapi ternyata Ka'ab bin Malik pun masih beriman, masih kuat keislamannya, dan dia berpikir, wah ini juga bencana juga kalau misalnya saya ikutin undangannya si Raja Ghassan ini. Jadi dia nyampe rumah langsung dibakar itu surat, maksudnya supaya nggak keinget-inget lagi, dan benar-benar sebagai tindak nyata bahwa dia menolak gitu. Jadi dibakar, benar-benar dibakar nih. Disebut selanjutnya lalu saya menuju ke dapur dengan membawa surat tadi, kemudian saya membakarnya.
dari hadis ini ya. Kemudian selanjutnya setelah lepas waktu selama 40 hari, jadi berlangsung selama 40 hari sampai dari jumlah 50 hari. Oh, jadi udah berlangsung 40 hari selama 50 hari. Dari jumlah totalnya 50 hari dicuekin itu. Nah, di hari ke-40 sedang waktu agak terlambat datangnya, tiba-tiba datangnya tempatku seorang utusan dari Rasulullah. Seraya berkata, sungguhnya Rasulullah SAW memberitakan padamu supaya engkau menyendirikan istrimu. Gitu. Jadi dari paragraf ini diketahui bahwa Ka'ab bin Malik itu dicuekin atau diboikot 50 hari ya sama kaum muslimin, dan di hari ke-40 atau 10 hari sebelum dilepas boikotnya itu lebih berat lagi ujiannya. Ada orang putusan Rasulullah SAW datang buat ngasih tahu bahwa Ka'ab nggak boleh kamu datengin istri kamu atau menjauhin ya, nggak boleh mendekati, nggak boleh menggauli lah intinya mungkin gitu. Lah terus Ka'ab nanya, loh dijauhin berarti apa artinya diceraikan gitu? Oh nggak usah diceraiin, tapi menyendirilah daripadanya. Jadi jangan sekali-sekali engkau mendekatinya. Maksud Rasulullah SAW nggak usah diceraiin, tapi dijauhin aja, nggak usah didatangin gitu. Lalu sebab itu lalu saya berkata pada istriku, susullah ke keluargamu, maksudnya baliklah ke keluargamu, pergilah ke tempat kedua orang tuamu, berada di sisi mereka sehingga Allah menentukan bagaimana keterlanjutan peristiwa ini. Jadi dari 50 hari di 10 hari terakhir malah makin berat, benar-benar mungkin tadinya cuma orang-orang kaum muslimin sekitarnya gitu, lingkungan, tapi ternyata di 10 hari terakhir bahkan satu rumah pun harus di boikot juga gitu. Istri jadi benar-benar sendiri, isolir total dari seluruh kehidupannya. Inilah ujian yang dihadapi Ka'ab bin Malik akibat dia berkata jujur sama Rasulullah karena dia nggak ikut perang karena nggak ada uzur gitu. Kalau ada uzur pasti dimaafin. Jadi kewajiban berperang kalau ada uzur sesuai yang hadis-hadis sebelumnya, asal dan niatnya itu sama gitu, niat pahalanya sama. Tapi kalau Ka'ab bin Malik dalam kasus ini dia jujur, dia nggak ada uzur sama sekali, makanya dia diuji sama Allah melalui Rasulnya buat diboikot, didiamkan. Apakah yang akan dia lakukan? Apakah dia merasa bersalah, bertobat? Nanti kita saksikan di episode berikutnya. Tetap di Safar Daily. Thank you for watching guys. See you in next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.